Saudara, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kembali melonjaknya penularan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru 2022, terlebih dengan ditemukannya kasus varian Omikron di Indonesia. Lalu bagaimana kesiapan setiap daerah seperti di Kepulauan Riau dalam mencegah penularan COVID-19? Kami akan membahasnya pagi ini dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri. Selamat pagi Pak Bisri, salam sehat Pak. Selamat pagi, selamat sehat Pak. Baik. Pak Bisri, Kepulauan Riau merupakan salah satu pintu gerbang masuk Republik Indonesia dari luar negeri, Pak. Apa langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah setempat untuk menyambut libur Nataru kali ini? Ya, terkait dengan mencegah penularan Omikron, ya, terkait juga dengan menyambut libur Natal Tahun Baru, memang sejak jauh-jauh hari, Kepri ini selalu mengikuti kebijakan pusat. Ya, sejak mulai semua libur nasional. Jadi kemarin udah banyak dibuat aturan baik yang menyangkut pergerakan aparat ASN misalnya dan juga dengan masyarakat. Ya, sudah dibuat lakukan rapat-rapat koordinasi dipimpin oleh Gubernur, Bupati Wali Kota, Forkopimda, bagaimana Nataru ini jangan sampai belajar dari yang kemarin, jangan sampai menimbulkan dampak kenaikan seminggu atau 2 minggu setelah libur Natal. Jadi kita sudah mengantisipasi mulai sekarang kalau di Kepri kan daerah laut ya. Jadi untuk lalu lintas antar kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau itu kita memang sudah mengefektifkan yang namanya peduli lindungi, kemudian Sardi juga. Ini memang tujuannya multi efek lah. Jadi di samping untuk bukan mengurangi ya, orang perjalanan memang tetap ada lokal, tapi kita minta peduli lindunginya diaktifkan dengan baik, vaksinasinya bagaimana statusnya, dan kalau untuk perjalanan yang luar daerah kita ikuti peraturan yang nasional, misalnya harus kewajiban antigen, PCR, itu yang kita terapkan. Pak Bisri, ini menyambut libur Nataru tahun ini, kebijakan apa saja yang mungkin sudah dilakukan dan direncanakan untuk membatasi pergerakan dan juga potensi kerumunan? Dan sejauh ini bagaimana status level PPKM Pak di sana? Kalau level PPKM kebetulan Kepri ini sejak bulan Oktober itu udah level 1. Jadi sampai sekarang kami memang bertahan sebagai provinsi yang level 1 ya. Kepri kan dulu pertama kali nih provinsi yang mencapai level 1 ini. Jadi prinsipnya Kepri mengikuti kebijakan pusat. Kemarin kan rencananya mau dilakukan dengan standar level 3, tapi kan kemudian tidak jadi gitu ya. Jadi kebijakan daerah tetap melakukan pengawasan yang ketat saja di pelabuhan, di pergerakan orang itu. Kita akan nanya status vaksinasi. Ya, kebetulan di Kepri ini vaksinasi kita kan sudah 94% ya. Jadi kemudian menyarankan ya tetap berikan himbauan, jadi bersosialisasi di RRI, termasuk TVRI sini, dan melalui media juga bahwa menghimbau masyarakat untuk melakukan perjalanan yang perlu. Ya. Kalau untuk ASN kita di sini sudah memang dilarang ya melakukan perjalanan tanggal 2 atau cuti Natal Tahun Baru memang dilarang untuk melakukan perjalanan cuti dan lainnya. Baik. Itu sebagai langkah. Baik, Pak Bisri tadi mengatakan bahwa vaksinasi di Kepulauan Riau sudah mencapai sekitar 94%, begitu Pak ya. Lalu bagaimana Pak dengan program vaksinasi untuk anak di sana Pak? Terkait dengan gimana? Vaksinasi anak. Anak ya? Ya, baik. Vaksinasi anak ya? Ya. Baik, kita sudah memulai minggu kemarin sudah pencanangan ya. Pencapaian kita sudah hampir 7% lebih 5% lah. Sudah hampir 10%. Jadi ini lagi kita galakkan pencanangan semua kabupaten kota itu sudah dan akan dilakukan roadshow. Kita targetkan 31 Januari ini Kepri sudah selesai. Jadi belajar dari vaksinasi anak usia 12 sampai dengan 17 kemarin, Kepri bisa mencapainya dalam waktu yang tidak lama. Jadi dalam waktu 2 bulan itu capaian kita sudah di atas 80% kemarin. Jadi dengan strategi yang agak beda sekarang. Jadi untuk anak-anak ini di samping melalui sekolah juga dibikin beberapa lembaga juga melakukan pendaftaran
di masa libur ini juga tetap akan dilakukan vaksinasi, jadi tidak menunggu sekolah masuk 3 Januari. Jadi sudah bergerak, Mas. Baik, Pak, salah satu pencegahan untuk menghindari adanya penyebaran kasus COVID-19 yang lebih meluas adalah dengan rutin untuk menggelar tracking, tracing, dan juga testing. Lalu bagaimana dengan di Kepri sendiri, Pak, dengan pelaksanaan 3T ini? Ya, 3T kita itu sudah berjalan baik ya. Jadi Kepri dulu mencapai level 1 kan karena dilihat dari itu, dari kemampuan tracingnya yang optimal ya. Kapasitas respon kita memadai, kapasitas tracingnya juga memadai di semua daerah kabupaten kota. Kan kita menggunakan aplikasi dengan baik, juga komitmen sampai tingkat bawah itu untuk menginput data tracingnya dengan baik. Jadi kapasitas Kepri, respon dan lain-lain baik ya, sehingga level kita bisa kita pertahankan. Karena itu salah satu asesmen utama dalam level PPKM, penetapan level PPKM adalah kapasitas respon, dalam hal ini adalah tracing di antaranya 3T tadi itu ya, terkait dengan positive rate dan lain-lain. Jadi Kepri sudah terus nih di pelabuhan Kepri kan menjadi daerah yang berisiko karena jadi pintu masuk dari pekerja migran yang sekarang dipulangkan dari Malaysia, yang sekarang kita sediakan di tempat isolasi di RSKI, di beberapa rumah susun, tapi ini kita jamin tidak ke masyarakat. Jadi ini harus kita lindungi juga ini. Nah makanya pelaporannya ada beberapa jalur, dari Kantor Kesehatan Pelabuhan juga melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, ya, jangan sampai ini ke masyarakat. Jadi kalau di Kepri itu kemarin ada dua kategori data, kategori pekerja migran yang masuk dan penularan di masyarakat. Kalau penularan di masyarakat Kepri sudah 0 ya. Dan ini sudah diakui dari Kemenkes juga 0. Cuma PMI, jadi kalau ada kemarin berita Kepri naik, itu adalah kasus pekerja migran Indonesia yang positif, dan itu ditangani terpisah gitu ya. Beda dengan yang di masyarakat. Baik, Pak Bisri, terakhir Pak, singkat saja, apa sosialisasi dan himbauan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang ada di Kepulauan Riau menyambut libur Nataru ini, Pak? Jadi batasi bepergian kalau tidak perlu, bepergian kalau perlu. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan di mana saja, itu yang penting ya. Jadi di perjalanan, di tempat tujuan, kemudian kita menggunakan semua jajaran kita untuk mengawasi di semua titik-titik transit orang dengan baik. Itu yang kita lakukan. Baik, menjelang Nataru tentunya menghindari bepergian perjalanan jarak jauh, kecuali ada keadaan mendesak seperti itu Pak ya. Kalaupun ada keadaan mendesak, tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, Pak Muhammad Bisri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Ada surat keterangan yang harus dibuat juga itu dalam perjalanan, kalau memang harus pergi itu ada. Baik, terima kasih Pak. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Bisri, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami Pak di Klik Indonesia Pagi. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Terima kasih.